Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Sedangkan indikator yang kedua yaitu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Anak-anak, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, The Lord of the Rings, Alice Wonderland, Ambilkan Bulan, atau adakah di antara kalian yang sering mengikuti serial film Avatar? Semua itu adalah contoh dari cerita fantasi. Lalu, apakah cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berisi dunia imajinatif atau khayalan yang diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya, untuk mengetahui ciri-ciri cerita fantasi, kita akan menyaksikan trailer dari film The Lord of the Rings berikut. In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron, the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries. It Been sought by many. And has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Sauron needs only this ring To cover all the land's darkness. The ring must be destroyed. The ring must be cast back into the fires of Mount Doom. There is evil there. He doesn't see it. Sauron's forces are already moving by. They will find the ring and kill the one who carries it. I cannot do this alone. You have my sword. And you have my bow. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. The enemy has been espoused. Birds. Something draws near. I can feel it. Get off the road! Trying to get back to its master. It wants to be found. Let us hope that our presence may go unnoticed. They are coming. Wish the ring had never come to me. None of this had happened. You will find your courage. If you want to play, come and play. Setelah menyaksikan trailer film tersebut, dapat kita temukan ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide ceritanya terbuka. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu.
Yang keempat, tokohnya unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Selanjutnya akan Ibu jelaskan satu persatu dari ciri-ciri cerita fantasi tersebut. Yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang supranatural, gaib, dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi hal yang sangat biasa. Yang kedua, ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dari dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan oleh pengarang. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Contohnya, pertempuran antara siluman serigala dengan pohon dedalu dalam film Harry Potter, perbincangan antara kancil dan buaya, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Alur dan latar cerita fantasi memiliki ciri khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokoh ceritanya unik. Dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian, mampu menembus ruang dan waktu, dan lain-lain. Yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Pasti tentunya cerita fantasi ini bersifat fiktif, maksudnya tidak ada dalam kejadian nyata. Yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa normal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaian terhadap dunia nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cerita fantasi total dan yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi latar zaman dan cerita fantasi latar lintas waktu. Penjelasan dari jenis-jenis cerita fantasi tersebut yaitu yang pertama, cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi latar zaman adalah latar yang digunakan adalah satu masa. Fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu cerita fantasi latar lintas waktu. Cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa yang akan datang, masa sekarang dengan masa lalu, atau bisa jadi saat ini dengan beberapa waktu yang akan datang. Anak, baru saja kita belajar tentang ciri-ciri dan jenis-jenis cerita fantasi. Selanjutnya, carilah cerita fantasi Indonesia, kemudian analisislah ciri-ciri dan jenisnya. Sampai jumpa pada kali selanjutnya ya. Ingat, tetap sehat dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.